Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham dari sektor konstruksi yang pada hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan, mengalami kenaikan ya. Nah, apakah ini menjadi tanda-tanda awal atau sudah mulai bergerak uptrend kembali? Untuk tahu jawabannya, silahkan tonton video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join ke channel YouTube saya, baru nonton video ini, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Karena sahamnya lumayan banyak, saya akan berusaha membuatnya lebih singkat, pembahasannya lebih singkat, seperti itu. Oke, saham yang pertama ada ADI atau Adikarya Persero. Tanggal 27 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 6,67% ke level Rp960 atau naik Rp60. Nah, untuk garis MA 50 maupun 150 masih mengarah ke bawah ya. Untuk MA 100 MA 50 ada di 1020, MA 150 ada di 995 atau kita bisa bulatkan di area 1000 seperti itu. Untuk garis MACD mulai melandai ya, volume juga kecil, tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara candle ini 2 hari mengalami kenaikan ya, bisa dikatakan bahwa saham ADI ini masih bertahan di level supportnya di sekitar level 900 seperti itu. Kita coba lihat broker summary untuk saham ADI tanggal 27 net, value-nya net ya. Kita coba lihat ada sedikit akumulasi ya. Untuk saham ADI ada sedikit akumulasi oleh aset GR, ZP, DR, YU. Sedangkan yang jual ada YP, JD, YJ, LG, AT seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Apakah ini menunjukkan tanda-tanda uptrend? Menurut saya masih butuh waktu ya, masih butuh konfirmasi lagi apakah ini hanya technical rebound sementara, karena mengingat saham ADI ini mulai dari tanggal 8 Desember 2021 mengalami koreksi terus-terusan sehingga bahkan dari level 1100 ke menyentuh level terendahnya yaitu di sekitar 885 seperti itu. Jadi menurut saya masih ada potensi bahwa ini hanya kenaikan sementara, melihat kalau dari segi broker summary-nya hanya ada sedikit akumulasi seperti itu. Berarti hanya momentum sementara untuk technical rebound. Bagaimana potensinya? Kalau memang seandainya buat teman-teman wait and see dulu aja ya. Apabila besok itu di sesi di tanggal 28 Desembernya itu terbuka di candle merah ya kan, ditutup di candle merah untuk saham ADI, maka confirm untuk technical rebound sementara seperti itu. Nah, potensinya kemana? Kalau technical rebound kita bisa tunggu saham ADI ini hanya di sekitar level 900. Nah, buat teman-teman bisa entry di level 900 tersebut apabila saham ADI masih bertahan di level tersebut. Tetapi kalau misalnya ada potensi untuk saham ADI itu break dari level 900 melanjutkan penurunannya, maka potensinya kemana untuk saham ADI? Potensinya ke sekitar 850 atau mungkin bisa tunggu lebih aman lagi di sekitar 800, itu bisa. Tetapi kalau misalnya besok melanjutkan kenaikan dan mulai retest ke 1000, maka teman-teman yang belum punya posisi bisa buy on breakout apabila break dari level 1000 ya kan. Di sana merupakan level psikologis, kemudian ada MA 150 sehingga apabila break dari level tersebut maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke mana? Minimal resisten pertamanya yaitu di sekitar 1020 seperti itu. Kemudian melanjutkan kenaikan ke 1050 bahkan 1100. Tapi sekali lagi perlu konfirmasi apabila
besok tanggal 28 Desember 2021 saham ADI ini berhasil break atau retest ke level psikologisnya, retest dan break di level psikologisnya di 1000, maka potensinya buat teman-teman bisa buy on breakout di level 1000-nya, level 1000 sampai dengan 1020 itu bisa beli, kemudian untuk targetnya di 1100. Tetapi misalnya besok mengalami koreksi, maka mayoritas atau menurut saya kemungkinan technical rebound saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada WSKT, Wijaya Waskita Karya. Untuk Waskita Karya ini harga penyesuaian, jadi turun lumayan drastis, yaitu di sekitar 10,46% ya, ke level 685. Nah, bagaimana potensinya? Kalau saya lihat masih downtrend seperti itu. Kita lihat, untuk kita coba garis dinamis trendline-nya, garis downtrend-nya belum patah ya. Untuk garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke bawah, garis MACD juga sama mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary-nya WSKT. WSKT ada big distribusi ya, seperti itu. Jadi potensinya kemana? Masih akan mengalami koreksi lanjutan, potensinya minimal ke level 600-an. Menurut saya di sekitar 600 itu masih cukup oke ya. Seperti itu untuk saham WSKT. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada Wika, Wijaya Karya. Nah, untuk Wika sendiri pada tanggal 27 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,65% ke level 1125 atau naik Rp50, seperti itu. Untuk secara candle sama ya dengan ADI, belum bisa dikatakan untuk confirm uptrend kembali, mengingat garis EMA 50 maupun 150 sudah berpotongan dan mengarahnya masih mengarah ke bawah. Untuk garis MACD mulai sideways ya, volume juga ada walaupun di bawah rata-rata biasanya ya. Kita coba lihat broker summary-nya Wika. Untuk Wika sendiri ada distribusi ya, ada distribusi oleh YP, AU, YU, NI, YJ. Yang nampung ada FS, PD, MG, BK, YB, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya buat teman-teman yang belum punya posisi, belum punya barang, lebih baik wait and see dulu. Karena di sini juga ada support psikologi support yang cukup kuat ya. Di sini. Ini support yang beberapa kali berhasil menahan pergerakan Wika. Ini untuk hari ini belum bisa dipastikan, belum bisa dikatakan break dari level resistennya di sekitar 1100, itu belum bisa dikatakan break. Jadi perlu konfirmasi juga apabila tanggal 28 ini berhasil berada di atas dari 1100, maka bisa dikonfirm break, maka potensinya kemana? Potensinya ke MA 50-nya di sekitar 1180. Buat teman-teman bisa manfaatin, tunggu di sekitar, apabila confirm ya, tunggu di sekitar 1115, 20 itu bisa. Kemudian untuk target jangka pendek di sekitar 1185, seperti itu. Tapi ini belum confirm untuk uptrend ya. Saham berikutnya ada PTPP atau PP Persero. Untuk PP sendiri tanggal 27 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,61% ke level Rp1035 atau naik Rp55. Nah, untuk saham PTPP sendiri ini masih belum bisa dikatakan break dari level psikologisnya, yaitu 1000 ya. Walaupun body candle-nya masih di atas, tetapi
belum bisa dikatakan break. Apabila besok tanggal 28 Desember 2021 opening atau pembukaannya bisa body candlenya berada di atas 1000, maka bisa dikatakan break. Potensinya kemana? Potensinya ke garis EMA 150 di sekitar 1115 hingga di 1100, seperti itu potensinya. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mungkin punya di daerah atas 1200, 1150-an, bagaimana? Menurut saya wait and see dulu. Selama masih bertahan di level 1000 mungkin bisa hold dulu, karena ada potensi untuk kembali lagi ke MA 50 nya di sekitar 1115 hingga 1100. Jadi bisa manfaatin untuk sell on strength dulu, kurangi posisi mungkin buat teman-teman, jadi ruginya tidak terlalu banyak. Tapi buat teman-teman yang mau entry atau belum punya posisi, sebaiknya menurut saya perlu konfirmasi dulu. Apabila besok tanggal 28 Desember ini ditutup candle hijau, maka bisa spekulasi buy karena potensi ke 1100, 1150 itu masih ada. Tetapi kalau seandainya dibuka dengan candle merah atau tanggal 28 Desember candle merah, apalagi gagal break dari 1100, maka ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke berapa? Ke level sekitar 935. Ini ada support minor, kemudian support berikutnya ada di 900, seperti itu. Kita coba lihat untuk WSBP, Waskita Beton Precast. Untuk WSBP sendiri sudah jelas ya, downtrend karena berada di bawah EMA 50 maupun 150, bahkan di support 120, 121-nya juga berada di bawah. Nah, potensinya gimana? Untuk kita lihat tanggal 27 Desember 2021 mengalami kenaikan ya sebesar 2,65% atau naik 3 poin ke level 116, seperti itu. Untuk garis MACD sudah sideways, volume ada walaupun kecil. Kita coba lihat broker summary-nya untuk hari ini, WSBP. Untuk WSBP ada sedikit akumulasi ya, ada sedikit akumulasi oleh SKI, KK, HP, XC, PD. Yang jual ada AI, DX, DR, EP, KI, seperti itu. Nah, potensinya kemana? Ini sedikit banyak akan terpengaruh oleh WSKT ya, karena ini anak usahanya, kemungkinan akan terpengaruh untuk saham induknya yaitu di WSKT. Apabila induknya bergerak positif, maka potensinya akan ke anak usahanya juga akan positif, seperti itu. Tetapi menurut saya pribadi, selama saham WSBP ini gagal break kembali atau gagal kembali ke level 120, 121, maka belum confirm untuk mulai uptrend atau minimal bergerak sideways-nya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya break, maka potensinya mulai sideways, atau ada tanda-tanda ke uptrend, seperti itu. Overall ya, belum bisa dikatakan bahwa saham-saham konstruksi ini sudah mulai mengarah ke uptrend. Menurut saya pribadi belum ada tanda-tanda ke arah sana, hanya sementara masih technical rebound sementara, perlu konfirmasi lebih lanjut. Apabila konfirmasinya bisa break, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan hingga uptrend. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.